Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Indarani, mahasiswa ahli jenjang Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Fitra Arsy Nurkoria, SST MKep. Selamat menyaksikan. Dalam video ini saya akan melakukan telaah jurnal dengan menggunakan metode PICO. Jurnal yang saya ambil di sini berjudul Penerimaan Diri Wanita Dewasa Awal yang Melakukan Abortus Provokatus Akibat Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Eris. Jurnal ini diterbitkan pada tanggal 1 Maret tahun 2022 oleh Michael Tahulending, Thelma M. Tiwa, dan Gret Eka Umbur. Beliau merupakan mahasiswa psikologi Universitas Negeri Manado. Dalam telaah jurnal kali ini saya akan menggunakan metode PICO. PICO merupakan sarana yang dapat digunakan untuk membantu dalam pencarian informasi klinis yang merupakan akronim dari 4 komponen, ada P, ada I, ada C, dan O. Di mana P merupakan problem, populasi, pasien. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah masalah yang akan dianalisis. Yang kedua ada intervensi. Yang dimaksud di sini adalah tindakan yang dilakukan atau suatu tindakan penata laksanaan terhadap kasus perorangan serta pemaparan tentang penata laksanaan. C. Comparison merupakan penata laksanaan yang digunakan sebagai pembanding. Nah, di sini yang terakhir ada O. Outcome merupakan hasil atau luaran yang diperoleh dari penelitian itu. Berdasarkan jurnal yang saya pilih, di sini saya sudah mengklasifikasikan sesuai dengan komponen PICO. 4 komponen PICO. Yang pertama P, problem, populasi, dan pasien. Nah, pada jurnal kali ini yang menjadi masalah yang pertama ada abortus provokatus, di mana abortus provokatus ini merupakan tindakan pengguguran kandungan secara sengaja. Terus yang kedua ada hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah ini adalah suatu perilaku seksual yang dilakukan sebelum adanya suatu ikatan secara resmi dari agama atau pemerintah. Biasa yang kita sebut dengan akad nikah. Kehamilan yang terjadi sebelum adanya ikatan resmi akad dapat dikategorikan sebagai seks bebas atau perzinahan. Nah, di sini populasi dan pasiennya yaitu wanita dewasa awal. Dewasa awal ini adalah masa peralihan dari masa remaja menuju ke masa dewasa. Pada masa transisi ini individu akan mengalami berbagai macam persoalan. Subjek pada penelitian ini merupakan seorang wanita yang berusia 22 tahun yang pernah melakukan aborsi. Subjek merupakan anak tunggal yang mengalami broken home dari usia 4 tahun, tetapi subjek tetap mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Subjek berpacaran selama 1 tahun dan terjadilah kehamilan di luar nikah. Dan akhirnya subjek melakukan aborsi, dan setelah itu subjek memutuskan untuk putus dengan mantannya itu dan tidak saling menghubungi lagi. Komponen selanjutnya I, intervensi. Di sini menggunakan 3 cara. Yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di mana observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang akurat dari sumber data yang menggunakan beberapa metode pencatatan observasi. Yang kedua, wawancara. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan informan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara, di mana item pertanyaan tersebut masih akan berkembang seiring berjalannya penelitian. Yang ketiga, dokumentasi. Menyalin, mengkopi, dan mempelajari ketentuan-ketentuan formal, arsip-arsip, catatan resmi, serta rekaman suara dan foto yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya ke komponen yang ketiga C, comparison atau membanding. Nah, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh STIC, menggunakan 4 bentuk analisis data beserta intervensinya yang dapat digunakan dalam studi kasus. Yang pertama, pengumpulan kategori. Peneliti mencari suatu kumpulan contoh-contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul.
Yang kedua, intervensi langsung peneliti studi kasus, melihat pada suatu contoh serta menarik makna darinya tanpa mencari banyak contoh lainnya. Yang ketiga, membentuk pola dan mencari kesepadanan antar dua atau lebih kategori. Kesepadanan ini dapat dilaksanakan melalui tabel atau tabulasi data yang menunjukkan hubungan antar dua kategori. Yang keempat, mengembangkan generalisasi dan yang terakhir outcome atau hasil. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa si subjek ini mempunyai aspek-aspek penerimaan dirinya sesuai dengan yang dikemukakan oleh Harlock. Nah, meskipun subjek sempat menutup diri dan membutuhkan proses dalam penerimaan dirinya, tetapi saat ini si subjek sudah merasa nyaman dengan segala kekurangan dan kelebihan dirinya. Subjek juga sudah merasa puas dengan dirinya saat ini. Subjek sudah tidak prihatin dengan akan adanya reaksi sosial maupun penilaian orang-orang terhadap dirinya. Hal ini juga tidak terlepas dari peran keluarga, sahabat-sahabatnya, dan juga diri sendiri yang juga tetap memiliki kemandirian dan sangat menghargai dirinya sendiri yang sekarang. Jadi bisa disimpulkan bahwa subjek memiliki sikap yang positif terhadap diri dan menerima kekurangan dan kelebihan dirinya. Hargai diri sendiri agar orang lain bisa menghargai kita. Hindari seks di luar nikah dan menerima diri sendiri dengan baik, maka ia akan melihat dan berlaku secara jujur tanpa harus merekayasa apa yang ada dalam dirinya agar terlihat baik untuk dirinya maupun orang lain. Penerimaan diri ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana seseorang menjalani hidup. Salah satu faktor pentingnya penerimaan diri terhadap kebahagiaan individu sehingga ia mampu memiliki penyesuaian diri dengan baik. Aspek-aspek dalam penerimaan diri yang meliputi merasa puas terhadap diri sendiri, tidak prihatin akan adanya reaksi sosial, memiliki kemandirian, dan menghargai diri. Thank you for watching.